Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini adalah kuliah pertemuan keempat untuk Internet Server Administration. Eh, di pertemuan keempat ini saya record lewat video YouTube. Oke, jadi mungkin kemarin kita udah mencoba beberapa konfigurasi basic tentang Windows Server. Eh, Berikutnya kita akan ngomong ke salah satu aplikasi yang akan kita bahas, yaitu adalah terkait DNS. Ya, jadi saya akan mulai dengan whiteboard di sini. Jadi eh, mungkin istilah ini akan sering Anda dengar ya, DNS. Dimana DNS ini kepanjangannya adalah Domain Name System. Ya, jadi Domain Name System bukan Domain Name Server. Ya, jadi mungkin kalau nanti Anda ke konfigurasi TCP/IP itu ada satu parameter yang namanya eh, primary DNS server. Nah, jadi S-nya yang di sini itu adalah sistem, gitu ya, bukan server. Ya, karena di sini ada ngomong DNS server. Seperti itu. Ya. Jadi DNS server itu apa sih gitu ya? Domain name system ya, domain name system itu apa sih? Domain name system itu adalah sistem penamaan komputer ya, sistem penamaan komputer yang dan layanan jaringan yang diorganisasikan dalam sebuah hierarki domain. Nah, jadi yang namanya hierarki domain itu artinya ada hierarkinya, ada strukturnya. Ya, jadi ada uh, root-nya gitu ya. Kalian bisa gambarkan seperti tree, gitu ya, seperti pohon. Jadi ada root-nya, ada branch-nya, ada sampai ada daunnya seperti itu. Ya. Nah, fungsinya apa gitu ya? Fungsinya adalah untuk melakukan name resolution. Ya, jadi resolusi nama, menerjemahkan nama. Jadi kita tahu di sini nama komputer itu jauh lebih mudah diingat daripada nama IP. Ya, jadi kalau kalian bayangkan mungkin tidak banyak dari kalian yang hafal nomor handphone bapaknya, ibunya seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita simpan di kontak dengan menggunakan nama. Ya, jadi IP begitu juga dengan IP gitu ya. Mungkin eh, www.sits.edu misalnya. Ya. Anda tahu ya www.sits.edu, Anda tahu sim.sits.edu. Cuman Anda nggak tahu IP-nya berapa gitu, nggak ngapalin IP-nya berapa, nggak nganggur untuk itu. Jadi secara psikologis manusia itu lebih sulit untuk menghafalkan angka dibandingkan dengan nama seperti itu. Nah, sehingga untuk demikian perlu sebuah resolusi nama untuk mengubah nama komputer menjadi alamat IP. Nah, di sini ada dua macam nama gitu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah nama host ya. Jadi misalkan www.sits.edu seperti itu. Nah, kemudian juga nama NetBIOS. Kemarin yang kita setting ketika kita install Windows Server itu adalah NetBIOS name ya. Nah, jadi yang digunakan di internet itu adalah nama host sebagai identifier komputer seperti itu. Ya, NetBIOS. Apakah NetBIOS digunakan? NetBIOS juga digunakan, tetapi hanya di dalam satu lokal area network saja, tidak sampai uh, beda network seperti itu. Nah, jadi di belakang layar, gitu ya, di belakang layar ketika Anda membuka browser, kemudian Anda melakukan, ya Anda ngetikin www.sits.edu misalkan, maka PC Anda, komputer Anda itu sebetulnya akan melakukan pencarian dulu, melakukan name resolution, ya, dengan mengirimkan DNS query ke DNS server yang alamatnya terdaftar pada konfigurasi TCP/IP. Wah, konfigurasi TCP/IP tergantung nanti distatikan atau kita dapatkan dari DHCP. Ya, kemarin kalau kita install Windows Server, mestinya kita set
manual. Itu kita statikan. Ya, jadi kira-kira DNS query-nya bunyinya seperti ini. Apa alamat IP dari www.sits.edu? Nah, nanyanya ke DNS server. Nah, Anda bisa bayangkan DNS server ini itu seperti buku telepon. Ya, zaman dulu eh, ada buku kuning yang namanya Yellow Pages yang tebel, ya. Itu adalah database nomor telepon orang satu Surabaya kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau nyari nama teman Anda, nomor telepon teman Anda nggak bisa nyari namanya gitu ya, karena yang terdaftar adalah nomor telepon yang pasang, ya, nomor telepon yang masang. Jadi Anda bisa cari nama orang tuanya mungkin seperti itu. Ya, itu fungsinya kalau dulu waktu sekolah olok-olok pakai nama bapaknya kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi eh, fungsinya DNS server itu untuk membalas dengan alamat IP. Pak, kalau pakai Yellow Pages itu susah, Pak, ya. Kalau di Telkom itu ada namanya Telkom 108. Ya, Telkom 108 itu penerangan. Jadi Anda bisa nanya, saya mau tanya nomor teleponnya toko X, alamatnya di Jalan Ngagel Jaya Tengah nomor sekian. Kayak gitu. Nah, itu nanti akan dibalas oleh operatornya. Seperti itu. Ya, itu contoh DNS server. Analoginya kayak gitu ya. Nah, jadi eh, DNS servernya itu juga akan membalas dengan DNS query response yang jawabannya adalah alamat IP seperti itu. Ya. Nah, eh, tadi kita juga ngomong bahwa DNS ini disusun dalam sebuah hierarki gitu, ada hierarkinya. Hierarkinya seperti apa? Kita bisa gambarkan di sini, ya. Jadi eh, kalau kita ngomong struktur tree, yang paling ujung atas itu adalah root, ya. Nah, dari root ini nanti dia bisa bercabang, ya. Jadi contoh yang Anda sering dengar itu ya, belakangnya apa? .com, .edu, .gov, .net, .org. Nah, ini kita sebut sebagai top level domain. Ya. Kemudian di bawahnya .edu misalnya itu ada STTS. Nah, kita sebut sebagai second level domain. Nanti dari STTS itu punya beberapa komputer lagi, punya beberapa mesin lagi. Nah, kita bisa petakan gitu ya. Contoh www ya, itu mesin yang terpisah dengan mail ya. Nanti mungkin juga ada INF gitu ya. Nah, INF ini kalau dia bukan paling ujung ya, kita bisa sebut dia sebagai subdomain. Oke. Nah, nanti di bawahnya itu dia bisa punya analog lagi kalau subdomain ya. Nah, jadi ini namanya subdomain. Nah, yang paling ujung ya, paling ujung kalau di tree itu kita sebut sebagai leaf, daunnya. Nah, daunnya itu merujuk pada perangkatnya, pada PC-nya, pada komputernya. Nah, jadi contoh bacanya itu adalah dari bawah ke atas. Contoh misalkan untuk yang www ini bacanya adalah www.stts.edu. Yang di sini mail.stts.edu. Yang di sini hima.stts.edu seperti itu. Sorry, hima.inf.stts.edu. Ya. Jadi eh, bisa panjang gitu ya, bisa panjang banget. Oke. Nah, root itu apa? Root itu adalah merupakan ujung dari tree-nya, pangkalnya, ujung pangkalnya. Jadi dia dinyatakan sebagai level yang tidak bernama, yang kadang ditunjukkan sebagai string kosong atau petik-petik. Ya. Bila dipakai dalam nama domain, domain root dinyatakan dengan sebuah trailing period atau tanda titik. Ya, jadi ini memang yang paling ujung pangkalnya, gitu ya. Nah, root ini nanti dia akan menyimpan eh, NS, ya, name server, data server-server yang menyimpan .com, .edu, .gov, .net seperti itu.
ujungnya adalah root ini tadi. Oke. Terus top level domain gitu ya. Ini top level domain ini sebuah nama yang terdiri dari 2, 3, bahkan bisa sampai 4 huruf yang menyatakan negara atau daerah atau jenis organisasi. Jadi contoh, misalkan .id. Nah, .id itu untuk domain yang berada di negara Indonesia. Ya. .edu untuk menyatakan organisasi pendidikan, education. Ya. .gov itu untuk government. Seperti itu. Ya, itu top level domain. Ya, Anda mungkin bisa kasih contoh sendiri top level domain itu yang ada apa aja gitu ya. Kemudian second level domain. Ya, second level domain ini didaftarkan eh, sebuah individu atau organisasi. Contoh kita stts.edu misalnya. Ya, jadi organisasinya adalah STTS. Pak, kalau misalkan nanti saya mau bikin domain untuk nama pribadi saya, boleh silakan. Ya. Tetapi apakah bisa kita masukin ke edu? Tergantung. Ya, Anda ini sebagai apa? Oh, saya ini punya sekolah, Pak. Boleh. Anda biasanya kalau sekolah itu eh, pakai sch.id. Kalau edu ini biasanya untuk university. Ya, jadi biasanya kalau university Anda akan sekolah atau university Anda akan diminta legalitas dari sekolahnya dulu. Kayak gitu. Ya. Kalau saya buat Pak komersial, ya Anda bisa register.com seperti itu. Ya. Nah, itu second level. Ya, subdomain ya ini kita bisa tambahkan lagi di bawah second level domain. Ya. Dan ini juga bisa banyak. Nah, sedangkan yang paling ujung itu adalah host. Ya, ini adalah live-nya. Nah, nama lengkapnya itu kita sebut sebagai FQDN, ya, Fully Qualified Domain Name. Jadi FQDN ini merujuk pada hostnya. Contoh www.scts.edu, mail.scts.edu, .hima, .inf, .scts.edu. Oke. Nah, meskipun bisa panjang, ya, aturan nama domain ini ada rule-nya. Rule-nya seperti apa? Ya. Nama domain harus unik dalam setiap levelnya. Contoh, pada level .edu, ya di bawahnya .edu, itu hanya boleh ada satu nama STTS. Jadi kalau sudah ada stts.edu, kita mau ngeregister stts.edu lagi, itu nggak akan bisa. Ya. Nah, kemudian panjang FQDN maksimal itu adalah 255 karakter. Oke. Jadi nggak bisa kita tuliskan pada suatu hari di sebuah kota .stts.edu itu nggak bisa ya. Sampai panjang total 255 itu nggak bisa ya. Dan panjang domain pada setiap level maksimal itu 63 karakter, ini yang penting ya. Jadi kalau maksimal 255 karakter kita mau mentokin semua ya, 63 ini berarti satu segmen itu 63 kali 4 ya, kali 4 ini. Itu sudah 255 ya. Dan nama host sendiri hanya boleh mengandung huruf A sampai huruf Z ya, angka 0 sampai 9 dan minus. Oke. Seperti itu. Nah, jadi meskipun tadi saya sempat ngomong kalau misalkan ini saya kasih contoh dulu ya. Misalkan saya kasih contoh dulu. Nah, ketika kita mau mendaftarkan sebuah domain misalkan gitu ya. Nah, ini saya mau daftarin stts.edu. Nah, ini contoh di GoDaddy ya. Dia akan ngomong, maaf, domain stts.edu ini tidak tersedia. Yang artinya sudah ada yang pakai nama ini.
Ya, biasanya kita akan dicarikan alternatif. Misalkan di sini sttsh.ica. Ya, bisa juga di sini sttsh.id. Ya, .id itu hitungannya memang agak mahal, sekitar 350.000 per bulannya. Ya, ini ada sttsh.live, sttsh.world kayak gitu. Ya, jadi biasanya dia akan memberikan eh, rekomendasi seperti itu. Oke, kembali ya. Nah, jadi meskipun saya tadi ngomong kalau sebelum kita buka browser, ketika kita ketikkan URL di browser, akan langsung nanya ke DNS server. Nah, sebetulnya singkatnya seperti itu. Cuman tidak langsung nanya, gitu ya. Tidak akan langsung nanya. Yang akan ditanya dulu adalah yang namanya local resolver. Di mana local resolver ini posisinya ada di memori komputer. Ya, posisinya ada di memori komputer. Kalau misalkan ada di local resolver, ya sudah, dijawablah, dapatlah jawaban. Seperti itu. Artinya udah tahu, nggak perlu nanya keluar. Ya, tetapi kalau misalkan kita tidak dapat informasi dari local resolver, maka baru kita nanya ke caching name server. Di mana caching name server ini biasanya dimiliki oleh ISP, gitu ya, atau open cache name server, misalkan 8888-nya Google atau 1111-nya Cloudflare. Ini adalah cache name server. Oke, jadi mereka ini sebagai ngomonglah sebagai proxy name server gitu ya, proxy DNS. Ya, jadi mereka itu udah ngumpulin. Nah, jadi kalau lu mau nanya, lu nanya gua aja, gua udah tahu semua kayak gitu. Nah, itu caching name server. Ya. Kalau di caching name server nggak ada, ya, barulah dia akan nanya ke authoritative name servernya. Nah, authoritative name server ini adalah server NS yang memang menyimpan informasi terkait domain yang kita minta. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nanya www.sits.edu gitu ya, kita harus nanya ke DNS servernya STS langsung. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, local resolver ya. Nah, jadi local resolver tadi singkatnya adalah yang ada di memori komputer kita. Ya. Nah, tapi apa yang dilakukan sama local resolver ini? Ya, pertama yang dilakukan sama local resolver adalah ketika kita mengaktifkan PC kita, kemudian kita terkoneksi ke internet, gitu ya. Anda boleh coba lihat-lihat di Windows Service ya. Di service-nya Windows itu sebetulnya Anda akan bisa nemukan yang namanya DNS client. Ya. Nah, DNS client ini fungsinya salah satu adalah memanggil si sebagai local resolver-nya juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama dia lakukan, dia akan membaca file host, gitu ya, file host. Jadi file host ini akan ditarik kemudian diletakkan pada local cache. Nah, file host ini itu posisinya ada di mana, ya? File host ini posisinya ada di C Windows System 32 driver etc. Ya. Kalau mau saya tunjukkan kan C Windows System 32 driver etc. Nah, kita akan bisa menemukan yang namanya file host. Nah, file host ini kita bisa buka dengan aplikasi sesimpel Notepad. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda pagarnya seperti ini adalah komen ya, dia tidak dibaca gitu ya, dia tidak akan dibaca.
Oke. Nah, jadi ketika kita mau eh, mendaftarkan gitu ya. Kenapa kok Pak saya kepingin local host itu nggak kita manggilnya nggak local host Pak. Kita mau panggil nama kita bisa nambahkan di sini apa namanya PC ganteng misalnya kayak gitu. Alamatnya ada set 127.001 kayak gitu. Ya. Nah, ini juga ada contoh biasanya yang dilakukan sama crack gitu ya. Kalau misalkan Anda pakai software-software yang tidak valid gitu ya. Nah, biasanya dia akan ngakalin DNS-nya gitu ya. Jadi misalkan activateadobe.com itu dibelokin ke komputernya sendiri. Seperti itu. Ya, ini Anda bisa nambahin gitu ya. Misalkan PC ganteng gitu ya, alamatnya adalah 127.0.0.1 gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau Anda di comment prompt Anda ping PC ganteng gitu ya, pasti akan di-reply. Seperti itu. Ini file host. Nah, ini juga bisa Anda gunakan untuk kalau misalkan Anda butuh mengakses ke alamat-alamat yang oleh provider itu diblok, gitu ya. Jadi kalau Anda tahu IP-nya berapa, Anda masukin ke sini, gitu ya, Anda akan bisa ngebuka ke sana, seperti itu. Ya. Kalau di Linux, filenya juga sama, namanya host, cuman lokasinya di folder etc, ya etc host, seperti itu. Ya. Jadi format penulisannya adalah FQDN, ya alamat IP, spasi FQDN, contohnya seperti ini. Ya, ini kalau misalkan kita temukan di file host. Kalau misalkan tidak ada, maka barulah kita akan nanya yang namanya ke DNS server. Ya, yang pertama kita akses adalah local cache. Ya, ini bacanya adalah cache, ya local cache. Kita cari dulu ke local cache. Jika tidak ada pada local cache, baru nanti kita cek ke forwarder. Jika tidak ada jawaban lagi, baru kita melakukan recursion. Ya. Nah, caching on name server itu adalah DNS server yang fungsinya hanya mendaftarkan forwarder saja dan menonaktifkan recursion saat tidak ada forwarder yang berhasil dihubungi. Ya, forwarder sendiri adalah DNS server yang bisa ya bisa saja sebuah caching on name server atau dia juga bisa melakukan recursion. Ya, DNS server yang disediakan oleh ESP itu biasanya adalah sebagai forwarder. Ya, jadi recursion itu seperti apa? Recursion itu dia akan nanti menelusuri mulai dari root servernya. Ya, dia akan nanya ke TLD. Misalkan kita mau cari hima.inf.istts.ac.id gitu ya. Nah, ini nggak nemu di caching gitu ya. Kita akan nanya ke top level domainnya. Dicari ke .edu dulu. .edu, STTS NS-nya berapa? Oh, STTS NS-nya sekian. Nanya ke STTS. STTS INF berapa? Oh, INF sekian. Nah, tanya ke INF, hima.inf ini berapa? Oh, dapat IP-nya. Nah, dari situ dibalaslah informasinya. Informasi yang sudah disampaikan ini tadi, yang dapat dari autoritatif, itu tidak akan langsung dibuang. Ya, tapi dia juga akan disimpan di cache selama beberapa waktu sampai timernya habis, time out-nya habis, gitu ya. Jadi nanti ada timer TTL-nya ngomongnya, time to live-nya, yang menandakan berapa lama informasi ini bisa disimpan dalam sebuah cache, seperti itu. Oke, ini contoh recursion juga ya, silakan dibaca nanti. Oke, nah berikutnya, tadi kita sempat menyinggung yang namanya root server, gitu ya. Jadi root server ini adalah DNS server yang isinya cuma top level domain.
Ya, sampai tahun lalu sebetulnya saya ngecek itu masih ada 13 root server yang namanya dalam bentuk abjad.root-server.net. Ya, jadi biasanya a.rootserver.net, b.rootserver.net sampai m.rootserver.net. Seperti itu. Ya, jadi contoh kalau kita mau jalankan command prompt ya, kalau misalkan saya jalankan command prompt, coba saya ns lookup a.root-server.net. Nah, ini ya, ini a.root-server.net. Yang terakhir itu m.root-server.net. Ya, kita tanya juga n ada atau enggak. n.rootserver.net. N nggak ada, jadi sampai saat ini tetap masih sampai M, masih 13. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti di setiap di setiap DNS server gitu ya, informasi-informasi terkait alamat IP dari sebuah domain atau subdomainnya itu disimpan dalam bentuk zone. Namanya adalah zone. Ya, contoh zone scts.edu adalah media penyimpanan untuk nama domain scts.edu. Yang isinya adalah pemetaan alamat IP untuk setiap nama host yang diakhiri dengan scts.edu. Misalnya www.scts.edu, mail.scts.edu yang menyimpan pasti adalah zone yang sama. Seperti itu. Dan biasanya zone ini akan disimpan dalam sebuah file yang bentuknya teks. Jadi cukup sederhana, ya, cukup sederhana. Dan nanti kalau misalkan kita bangun sebuah DNS server ini itu bisa berisi lebih dari satu zone. Ya, jadi satu DNS server bisa misalkan isinya bisa scts.edu, bisa scts.ac.id. Apakah harus sama-sama scts, Pak? Enggak, gitu ya. Jadi bisa juga kita mau nge-hosting domain yang lainnya gitu ya. Bisa gila.com misalkan seperti itu dalam DNS server yang sama. Ya, jadi misalkan ketika Anda langganan tadi misalkan saya register code ke GoDaddy gitu ya. DNS servernya satu gitu ya, DNS servernya satu. Cuman zone-nya dibedakan. Seperti itu. Nah, setiap zone itu nanti akan berisi record-recordnya atau kita sebut sebagai resource record. Ya, resource record ini macam-macam ya, dan yang umum dipakai antara lain adalah yang akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah A resource record. Ya, kalau A resource record nanti balasannya selalu alamat IP. Ya, kemudian selain A ada CNAME, canonical name. Ya, jadi biasanya kalau CNAME balasannya adalah alamat domain juga. Seperti itu. Jadi nanti akhirnya disuruh nanya lagi. Ya. Lainnya mungkin ada pointer. MX ini untuk mail exchange. Kalau Anda mau bikin server email, ya nanti akan ada MX-nya. Ada TXT, ya, ada NS untuk menunjukkan name servernya itu di IP berapa. Ya. Kemudian ada start of authority. Seperti itu. Ini contoh ya, contoh zone scts.edu. Ya, ini yang tahun lama. Gitu ya. Sekarang isinya masih sudah beda ya. Di sini ini NS1 berarti name server 1. Nah, A gitu, autoritatif ya, autoritatif pasti jawabannya IP, autoritatif jawabannya IP. Ya. Ini contoh misalkan elang.scts.edu jawabannya adalah 123.255.206.125. Nah, di sini kalau misalkan kita nanya mail, artinya kita nanya mail.scts.edu. Balasannya adalah elang.scts.edu.
Kalau misalkan kita masih belum tahu elang.sits.edu, maka elang.sits.edu-nya juga akan ditanyain lagi sampai nemu alamat IP. Ya, jadi ketika kita nanya mail, jawabannya ada elang. Nah, kita nanya elang, elang IP-nya sekian. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau kita register ke .edu, ya isinya kayak gini. STTS itu ada NS-nya itu disimpan di ns1.scts.edu dan ns2.scts.edu seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya ada yang namanya stub zone dan glue record. Ya, jadi zone scts.edu berisi ns resource record scts.edu yang mengarah ke ns1.scts.edu dan ns2.scts.edu. Agar DNS resolver tahu alamat IP DNS server yang berisi zone scts.edu, maka pada DNS server yang berisi zone.edu perlu nambahin lagi zone scts.edu supaya bisa jawab minimal kalau misalkan ada yang nanya ns1.scts.edu berapa, ya. Jadi anggapannya kalau kita tadi di sini gitu ya, di zone.edu, kalau saya mau nanya STTS itu nanya ke siapa? Oh, nanyalah ke ns1.scts.edu. Ya. Nah, padahal saya itu mau nyari ini gitu loh. Nah, kok mau diarahkan ke yang sama? Kan saya nanti akan terjadi looping gitu kan. Nah, supaya nggak bingung, ditambahi gitu ya, ditambahi stubnya gitu ya. Jadi ditambahin glue record ya, tambahin glue recordnya. Oke. Jadi nge-bypass lah gitu ya. Kalau nanya ns1.scts.edu ada jawaban yang bentuknya IP. Jadi nanyaannya cukup ke .edu-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak bisa ditambahi stubzone, nah, kita gunakan acuan ns ke ns1.scts.edu ya, yang menggunakan FQDN lain. Misalkan kita arahkan ke iscts.ac.id seperti itu. Jadi kita bisa buat redundant seperti itu. Ya. Nah, kemudian zone sendiri kita bisa buat dua macam, ada yang namanya primary dan secondary zone. Ya. Jadi primary dan secondary zone ini fungsinya apa? Kalau misalkan primary-nya nanti tidak bisa diakses, misalkan primary servernya ini down, layanannya tidak akan terhenti karena masih bisa nanya ke secondary zone-nya. Ya. Nah, secondary zone sendiri ini isinya adalah duplikasi dari primary zone. Oke. Nah, di primary zone resource record-nya bisa kita modifikasi, kita tambah, kita ubah, kita hapus bisa. Ya. Sedangkan pada secondary zone kita nggak bisa nambah. Mengubah itu kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah meminta secondary zone untuk melakukan sinkronisasi dengan primary zone. Ya. Jadi deteknya gimana? Ya kalau ada perubahan aja baru sinkronisasi. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, nanti kita bisa cek perubahannya itu dengan menggunakan yang namanya serial number. Seperti itu. Ada record yang isinya serial number. Itu untuk ngecek kalau misalkan ada perubahan atau tidak. Ya. Nah, secara konsep hanya boleh ada sebuah primary zone, ya. Kemudian secondary zone itu boleh lebih dari satu. Pertanyaannya adalah, apakah primary zone dan secondary zone ini bisa kita letakkan dalam mesin yang sama, dalam server yang sama? Ya nggak apa-apa sih, cuman logikanya kayak gini. Kalau misalkan kita letakkan pada server yang sama, ya jebol satu, jebol semua. Ya, misalkan PC-nya down, ya service-nya sama aja nggak bisa eh, nggak akan bisa memberikan layanan seperti itu. Yang betul bagaimana? Sebisa mungkin kita letakkan pada mesin yang berbeda atau di lokasi yang berbeda juga. Satu di Indonesia, satu di Singapura misalnya. Seperti itu. Ya, itu konsepnya. Nah,
Jadi proses sinkronisasi zone ini tadi antara primary dan secondary itu kita sebut dengan yang namanya zone transfer. Ya, zone transfer sendiri bisa ada dua macam, ada full zone transfer atau incremental zone transfer. Yang menginisiasi siapa? Yang menginisiasi adalah secondary server. Ya. Kapan itu terjadi? Ya, terjadi ketika refresh interval pada secondary zone telah kadaluarsa. Ya, atau secondary zone dinotifikasi oleh primary server bahwa ada perubahan zone. Ya, atau ketika secondary server pertama kali diaktifkan ngebaca secondary zone ke memori. Ya, atau diinisiasi secara manual pada secondary server melalui DNS server console. Seperti itu. Jadi memang di-trigger oleh administratornya. Ya. Nah, jadi identifiernya apa gitu ya? Identifiernya adalah serial number yang ada pada field start of authority resource record pada primary zone yang baru itu lebih besar daripada yang ada di secondary zone. Ya, seperti itu. Oke, faktanya adalah DNS server ini menggunakan port 53, UDP dan TCP. Ya, UDP dipakai, TCP dipakai. Nah, UDP itu digunakan untuk DNS query dan DNS response. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai DNS client, ya, trafficnya DNS itu bentuknya adalah UDP. Ya, sedangkan yang TCP itu digunakan untuk melakukan zone transfer. Kenapa nggak UDP sekalian, Pak? Ya, karena zone transfer isinya ini harus reliable, nggak boleh salah. Ya, maka sebaiknya pakai zone transfer. Lah, kalau gitu kenapa kalau kita ketika kita melakukan DNS query itu pakai UDP, Pak? Karena kita butuh cepat untuk melakukan resolution, gitu ya. Dimana ketika kita dari DNS query, DNS client, itu yang kita minta itu nggak semuanya dari isi zone-nya. Ya, sedangkan kalau kita zone transfer, isunya bisa banyak sekali. Ya, di situ eh, kalau mekanisme security-nya nggak bagus ya bisa di sniffing, bisa di poisoning juga seperti itu. Oke. Nah, DNS query response ada 4 macam gitu ya. Ada authoritative name server, authoritative answer, positive answer, referral answer dan negative answer. Authoritative answer adalah sebuah positive answer yang dikembalikan ya berdasarkan resource code yang ada dalam zone dari DNS server yang bersangkutan. Contoh, kalau kita nanya www.sets.edu gitu ya, itu akan menghasilkan authoritative answer kalau yang jawab itu adalah 123 255 206 122. Oke, contoh. Contoh ya, coba ini saya nggak yakin bisa atau enggak ya. Saya NS lookup. Saya nanya ke localhost saya sendiri. Server 127.0.0.1. Oke, saya akan nanya yang namanya localhost. Nggak ada. Activate.adobe.com tadi ya. Nggak ada juga. Oke, berarti kita harus nanya keluar. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa kalau kita tanyain ke lokal resolver itu nggak bisa. Ya, kita nanti akan coba bikin DNS server sendiri, kemudian kita tes nanya langsung apakah bisa memberikan jawaban yang sifatnya autoritatif, gitu ya. Artinya autoritatif adalah jawaban itu kita nanya dari sumber yang memang menyimpan zone yang bersangkutan. Jawabannya pasti valid. Gitu ya. Jawabannya akan pasti valid. Seperti itu. Ya. Ada autoritatif, ada non-autoritatif. Ya, nah, non-autoritatif itu gimana? Gitu ya, misalkan DNS-nya saya nanya ke 8888 yang jelas-jelas ini adalah caching name server. Yang dia pasti tidak menyimpan autoritatifnya. Bukan kita nyimpan STS edu itu tidak akan mungkin disimpan IP-nya, ya, zone-nya itu nggak akan disimpan di
8888. Ya, jadi ketika kita nanya ke 8888, jawabannya pasti tergolong non-autoritatif. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah referral answer. Referral answer ini adalah jawaban yang sifatnya positif. Yang dikembalikan berdasarkan resource record tetapi tidak sesuai dengan jenis query yang diminta. Harapan saya itu jawabannya itu IP, Pak. Gitu ya. Tetapi di sini jawabannya adalah CNAME, domain juga. Gitu ya. Artinya saya harus nanti menerjemahkan jawaban CNAME-nya ini tadi. Nah, ini artinya adalah referral, suruh nanya ulang. Ya. Jika mendapat referral answer, maka harus nanya lagi. Seperti itu. Sampai dia dapat IP. Oke. Nah, positive answer adalah jawaban yang berisi sebuah atau sekumpulan resource record sesuai dengan nama domain yang ada pada query dan tentu saja sesuai dengan jenis query. Ya. Next, negative answer. Ya, negative answer adalah jawaban yang dikeluarkan oleh server karena salah satu dari dua berikut ini. Yang pertama adalah nama domain yang diminta itu tidak terdaftar dalam Sun. Ya. Tandanya abc.scts.edu. Kalau scts.edu tidak menyimpan ABC ya dia akan ngomong nggak ada, nggak terdaftar. Saya sudah nanya ke scts.edu tapi nggak ada. Seperti itu. Ya. Atau nama domainnya terdaftar tetapi resource record-nya tidak sesuai. Misalkan jenis query-nya MX ya. Sedangkan yang diminta adalah elang.scts.edu. Ya, harusnya ya itu CNAME bukan MX, maka ini dikatakan sebagai negative answer. Seperti itu. Oke. Nah, istilah-istilah yang lainnya gitu ya, caching ya. Local resolver maupun DNS server pasti punya local cache. Ya, di mana local cache ini akan menyimpan jawaban dari DNS servernya. Ya. Tujuannya adalah mempercepat name resolution apabila nama domain yang dimaksud telah ada dalam cache. Ya, jadi nggak usah repot-repot nanya ke authoritative name servernya, gitu ya. Nggak usah capek-capek kita nanya ke root servernya. Capek, Pak, jauh. Trafficnya habis berapa. Kayak gitu. Jadi, biasanya service provider, internet service provider itu akan bikin caching name server untuk mempercepat supaya internetnya ini kelihatan lebih cepat seperti itu. Ya. Biasanya kalau Anda langganan koneksi internet terus media, merek publik gitu ya, pasti akan Anda dikasih info DNS-nya berapa. Meskipun kalau kita ganti ke 8888 juga tetap bisa. Ya. Seperti itu. Berikutnya ada time to live TTL ya. Setiap resource record mempunyai time to live. Berapa lama record tersebut bisa disimpan dalam cache. Jadi misalkan kalau kita set time to live-nya 1 jam, gitu ya. Si A nanya ke cache name server. Nanya, kemudian dia dijawab nih, www.scts2.scts.edu IP-nya sekian. TTL-nya itu 1 jam. Gitu ya. Nah, ketika 1 jam ini belum selesai, si B juga nanya ke cache name server. Ya, artinya kalau timernya belum habis, maka informasi yang sama itu juga akan dibalaskan ke si B. Ya, tetapi ketika 1 jam ini tadi udah habis, si C nanya, gitu ya, nanya ke cache DNS server yang sama, berapa alamat IP-nya www.scts.edu. Wah, karena ini tadi saya tahu sih, gitu ya. Tapi karena TTL-nya habis, saya buang. Ya, oke lah. Cache name servernya akan nanya lagi. Seperti itu. Ya, itu fungsinya TTL. Nilai default TTL ini tersimpan pada state of authority resource record. Ya. SOA juga menyimpan TTL untuk negative answer. Ya, jadi negative answer ini juga disimpan dalam cache ya. Biasanya TTL yang digunakan itu adalah 1 sampai 2 hari. Tapi tergantung, gitu ya, tergantung.
kalau kalian mengimplementasikan di DNS gitu ya, no IP gitu, itu biasanya TTL-nya cuma 15 menit, itu nggak sampai hitungan jam. Supaya tujuannya ketika IP-nya ganti, itu propagasinya jadi lebih cepat. Ya, update-nya jadi lebih cepat. Ya, jadi misalkan nih di sini ada sebuah server gitu ya. Ini dia nyimpen www.sttsh.edu, itu disimpan 1 hari. Ya, nah ini servernya DNS-nya STTS. Ya, www tadinya itu IP-nya A, gitu ya. Jadi ini tahu dia itu IP-nya A. Nah, pada suatu ketika ya STTS ini A-nya diganti B, ya. Tapi karena 1 hari ini belum selesai, ada orang yang nanya itu masih dijawab A sama case-nya, kayak gitu. Jadi kapan dia ganti sampai ganti jadi ganti jadi B? Ketika 1 harinya ini sudah 0, sudah habis, maka dia akan nanya lagi. Jadinya dia baru ganti jadi B. Seperti itu. Nah itu ketika kita mau ngupdate IP seperti itu, kita bisa nge-planning, gitu ya. Kita bisa nge-planning nantinya. Ya ini plannya gimana? Jadi TTL-nya kita set jadi 10 menit dulu. Kita tunggu 1 sampai 2 hari supaya nanti caching name server ini akan menurunkan akan mendapatkan informasi yang TTL-nya cuma 10 menit. Ya, kita tunggu 1-2 hari. Nah, setelah 1 hari, 2 hari baru kita ganti informasinya. Kita ganti IP-nya, ya, lalu kita ganti lagi TTL jadi 1 sampai 2 hari. Ya, dengan demikian service kita itu mungkin down gitu ya karena IP-nya berubah itu ya cuman sekitar 10 menit aja down-nya, nggak sampai 1 sampai 2 hari seperti itu. Ya, itu TTL di DNS. Ya. Kemudian terkadang juga perlu melakukan yang namanya reverse lookup. Ya, reverse lookup ini adalah query terhadap DNS server oleh klien yang meminta FQDN untuk sebuah alamat IP tertentu. Jadi normalnya DNS query itu nanyanya adalah domain ini, FQDN ini, IP-nya berapa. Tetapi kadang ada yang minta kebalikannya, gitu ya. Contoh ketika kalau tidak salah ketika saya register ke AWS, saya mau petakan ke domainnya, ke domain gitu ya. Bagaimana membuktikan kalau domain ini benar-benar domain saya, gitu ya. Saya harus membuat sebuah record yang isinya teks. Jadi ketika jawaban teks ini bisa kebales, maka uh, domain ini adalah benar-benar punya saya. Ya. Reverse lookup itu kebalikan dari DNS query tadi ya. Di IP sekian, ini domainnya berapa? Ya gitu. Itu kadang juga bisa dijadikan untuk authentication seperti itu. Jadi karena ketika Anda bisa mengubah zone-nya, maka Anda punya akses ke zone ini. Berarti Anda lah yang punya zone ini. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini biasanya digunakan resource record yang modelnya adalah PTR. Ya. Jadi PTR ini isinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan IP-nya 123.255.206.122 gitu ya. Maka PTR-nya adalah dibalik 122.206.255.123 .inaddr.arpa. Resource-nya adalah PTR ns1.scts.edu seperti ini. Ya, itu memang sengaja ditulis terbalik. Oke. Seperti itu. Ya, jadi fungsi lainnya adalah untuk memastikan FQDN ini IP-nya benar. Ya. Masalahnya tidak semua resource record itu punya PTR yang ekuivalen. Ya. Seperti itu. Oke. Ini sudah cukup panjang, udah 50 menit. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini. Ya, jadi
minggu depan kita akan mencoba implementasikan DNS server. Kita akan coba gunakan sebuah aplikasi, ya. Coba kalian nanti boleh eksplorasi dulu. Namanya adalah Bind DNS server, ISC Bind, ya, Bind 9. Nah, kalian coba bisa download yang terbaru. Ya, terbaru itu adalah versi, cari yang stable, ya. Ini current stable, new stable development, ya. Kita pakai yang current stable aja, ya. Oke, nanti silakan di-download. Ya, ini mestinya ukurannya tidak besar, ya. Ya, ukurannya tidak besar. Coba saya download yang entarnya berapa. Ya, ukurannya cuma 5 mega, ya, cuma 5 mega. Jadi silakan Anda download, ya. Jadi kalau memungkinkan dicoba install, gitu ya. Anda coba install. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.